Perang Candu, juga dikenal sebagai Perang Inggris-Tiongkok Pertama, terjadi dari Juni 1840 hingga Agustus 1842. Perang ini disebabkan oleh perlawanan dinasti Qing terhadap pedagang Inggris yang menjual opium ke Tiongkok. Dinasti Qing dikalahkan dan dipaksa menandatangani perjanjian yang tidak setara. Perang ini dianggap sebagai awal sejarah Tiongkok modern. Pada paruh pertama abad ke-19, Inggris adalah negara pertama yang menyelesaikan revolusi industri, yang sangat meningkatkan produktivitas dan mendesak kebutuhan untuk menemukan pasar luar negeri. Akibatnya, armada dagang Inggris dilengkapi dengan meriam, syarat dengan barang-barang murah, dan berlayar mengarungi lautan di bawah panji, perdagangan bebas, yang secara paksa membuka pintu perdagangan banyak negara. Pada saat yang sama, Tiongkok hanya membuka Guangzhou untuk perdagangan luar negeri. Sebelum Perang Candu, Inggris membeli lebih banyak barang dari Tiongkok daripada yang dijualnya ke Tiongkok. Untuk menutupi defisit perdagangan ini, Inggris mulai menyelundupkan opium ke Tiongkok untuk meraup keuntungan besar. Perdagangan opium membuat banyak orang Tiongkok kecanduan, dan arus keluar perak yang besar dari Tiongkok menyebabkan kesulitan keuangan dan memperburuk kehidupan masyarakat. Pada akhir tahun 1838, Kaisar Daoguang, yang telah dirundung masalah opium, memutuskan untuk melarang opium secara ketat dan memerintahkan Menteri Lin Zexu untuk pergi ke Guangdong guna melarang opium. Setelah Lin Zexu tiba di Guangzhou pada tahun 1839, beliau mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyelidiki dan menghukum orang Tionghoa yang menjual opium, tetapi juga menyasar pedagang asing. Beliau memaksa para pedagang asing, yang dipimpin oleh Inggris, untuk menyerahkan 20.283 kotak opium, setara dengan lebih dari 2 juta kilogram, dan memusnahkan semua opium di Humen dari tanggal 3 hingga 25 Juni 1839. Lin Zexu mengira pemusnahan opium hanya akan merugikan kepentingan pedagang Inggris. Ia tidak menyangka gerakan anti-opium akan membuat pemerintah Inggris marah. Pada Juni 1840, pemerintah Inggris mengirimkan pasukan ekspedisi ke Guangdong dan memblokade muara Sungai Mutiara dengan kekuatan kecil. Pasukan utama merebut Dinghai, Zhejiang pada bulan Juli, kemudian bergerak ke utara, tiba di Tianjin Haikou pada bulan Agustus dan mendekati Beijing. Pemerintah Qing terkejut. Tentara Inggris menyerahkan nota dari Perdana Menteri Palmerston, 3/5-nya berisi tuduhan terhadap gerakan anti-opium Lin Zexu. Sisanya menuntut agar pemerintah Qing menyerahkan tanah, mengganti biaya militer dan harga tembakau, dan lain-lain. Kaisar Daoguang keliru mengira bahwa tentara Inggris hanya ingin menuduh Lin Zexu, sehingga ia memecat Lin. Namun, tujuan tentara Inggris bukanlah untuk menyingkirkan Lin Zexu. Pada 7 Januari 1841, tentara Inggris tiba-tiba merebut Benteng Dajiao dan Benteng Shajiao di Humen. Tentara Inggris bergerak ke utara dari Guangzhou, dan dengan persenjataan modern, mereka merebut kota-kota pesisir timur Xiamen, Dinghai, Zhenhai, Zapu, Wusong, Zhenjiang, Delel, dan bertempur hingga ke Nanjing. Dinasti Qing terpaksa berunding damai dengan Inggris setelah mengalami kemunduran militer. Pada 29 Agustus 1842, perwakilan dinasti Qing dipaksa menandatangani perjanjian Nanjing yang tidak setara dengan perwakilan pemerintah Inggris, dan Perang Candu pertama pun berakhir. Perjanjian Nanjing adalah perjanjian pertama yang tidak setara yang ditandatangani di bawah paksaan asing dalam sejarah Tiongkok. Isi utamanya meliputi penyerahan Pulau Hong Kong kepada Inggris. Tiongkok membayar Inggris 21 juta dolar perak sebagai kompensasi. Tiongkok membuka Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Ningbo, dan Shanghai sebagai pelabuhan dagang. Tarif pajak untuk impor dan ekspor Inggris di Tiongkok disepakati bersama oleh Tiongkok dan Inggris. Warga Inggris yang melakukan kejahatan di Tiongkok tidak dikenakan sanksi hukum Tiongkok. Pada tahun 1843, pemerintah Inggris memaksa pemerintahan Qing untuk menandatangani perjanjian Humen untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari Tiongkok. Perang Candu membawa perubahan mendasar dalam karakter masyarakat Tiongkok. Perang ini menggerogoti kedaulatan teritorial, kedaulatan hukum, dan kedaulatan tarif Tiongkok, menghancurkan bentuk ekonomi mandiri Tiongkok, dan menyeret Tiongkok ke pasar dunia. Pada saat yang sama, Tiongkok juga mulai memperhatikan gagasan, budaya, dan pengetahuan Barat, dan westernisasi Timur pun dimulai.